Om Swastiastu, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan Ibu temui dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bahaya komputer dan teknologi ramah lingkungan. Silakan anak-anak buka buku paketnya di halaman 51. Nah, komputer sebagai salah satu industri yang berkembang pada saat ini memberikan kontribusi yang besar terhadap kerusakan lingkungan. Beberapa bahan dari perangkat komputer yang dapat mencemari lingkungan dan dampaknya bagi manusia. Yang pertama itu ada timbal. Timbal ini terdapat di tabung monitor CRT, kaca monitor. Nah, jika dibuang ke lingkungan akan dapat menyebabkan keracunan melalui asap, kontaminasi makanan, dan terserap kulit. Kedua, itu ada merkuri. Nah, bahan kimia ini terdapat pada board seperti motherboard. Nah, keracunan merkuri dapat menyebabkan gatal-gatal, kulit terbakar, dan perubahan warna kulit. Kemudian yang ketiga itu ada berilium. Berilium ini digunakan pada motherboard dan konektor sebagai pengeras agar komponen tidak mudah berkarat. Nah, berilium ini dapat menyebabkan penyakit paru-paru. Kemudian yang keempat itu ada kadmium. Kadmium ini merupakan bahan kimia yang terdapat pada kaca monitor, baterai, chip resistor, dan kabel. Kadmium ini dapat merusak ginjal dan tulang. Kemudian yang kelima ada brominated flame retardant atau disingkat dengan BPRS, merupakan bahan kimia yang ditambahkan pada produk agar perangkat tidak mudah terbakar. BPRS ini dapat menyebabkan kerusakan pada kelenjar tiroid dan berbahaya bagi perkembangan janin. Kemudian yang terakhir itu ada PVC. PVC ini merupakan bahan plastik yang dikenal dengan nama polyvinylchlorida. Jika dibakar, bahan tersebut akan mengeluarkan dioksin yang sangat beracun. Mengingat dampak pada lingkungan dan bagaimana sampah teknologi tersebut merusak dan meracuni lingkungan setiap tahunnya, maka sebagai pelaku dalam industri teknologi informasi, kita mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menerapkan konsep green teknologi. Perilaku yang tergolong green teknologi itu yang pertama membeli perangkat yang diproduksi dengan konsep green teknologi. Nah, produk yang dikembangkan dengan konsep eco-friendly ini mempunyai bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dengan konsumsi energi yang lebih efisien. Kemudian yang nomor 2, donasikan perangkat yang sudah tidak terpakai. Kadangkala kita mengganti perangkat komputer atau smartphone atau yang lainnya bukan karena sudah tidak dapat dipakai lagi, tetapi karena sudah bosan atau ingin menggunakan perangkat yang lebih canggih. Jika dijual, terkadang diberi harga yang sangat tidak pantas atau sangat murah. Jadi daripada perangkat tersebut dibiarkan saja dan pada akhirnya dibuang menjadi sampah yang mencemari lingkungan, lebih baik jika perangkat tersebut didonasikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, gunakan kembali cartridge. Ketika tinta printer habis, seringkali kita langsung membuang cartridge dan membeli cartridge yang baru. Hal ini mungkin masuk akal untuk kepraktisan, namun alangkah baiknya jika cartridge yang sudah kehabisan tinta diisi ulang dan digunakan kembali. Kemudian, menggunakan jenis hard disk yang lebih hemat energi. Hard disk berteknologi SSD lebih hemat energi dibandingkan dengan hard disk berteknologi HDD, karena pada teknologi SSD tidak ada perangkat mekanik yang bergerak ketika menulis dan membaca data. Kemudian yang kelima, menggunakan CPU dengan core yang lebih banyak. Sebagai contoh, CPU dengan teknologi 4 core lebih hemat energi dibandingkan dengan CPU dengan 2 core, karena prosesnya dibagi ke masing-masing core sehingga kerja di masing-masing core menjadi lebih ringan dan cepat. Yang terakhir itu menggunakan RAM yang lebih besar. RAM dengan kapasitas yang lebih besar akan menghemat energi karena frekuensi proses pertukaran data ke hard disk menjadi lebih jarang.
Pengurangan konsumsi energi juga dapat dilakukan dengan mengubah perilaku pengguna atau melakukan beberapa pengaturan di komputer. Perilaku pengguna yang dapat mengurangi konsumsi energi ketika bekerja dengan komputer diantaranya yang pertama itu menghidupkan perangkat eksternal seperti printer dan scanner hanya ketika dibutuhkan saja. Yang kedua, mengatur layar monitor agar mati secara otomatis jika selama 5 menit atau kurang tidak digunakan, dan hard drive mati secara otomatis jika 10 menit tidak digunakan. Kemudian yang ketiga, konsumsi daya listrik paling besar digunakan oleh komputer pada saat menghidupkan komputer. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk mematikan setiap kali selesai bekerja dan menghidupkannya kembali pada saat dibutuhkan. Kemudian yang keempat, atur pencahayaan monitor agar lebih terang. Atau pencahayaan monitor agar tidak terlalu terang. Nah, pencahayaan monitor yang semakin terang akan menghabiskan energi listrik yang lebih besar. Kemudian yang kelima, tidak menggunakan fitur screen saver. Nah, screen saver ini tidak menghemat daya listrik tetapi menggunakan energi listrik dengan konsumsi daya yang sangat penuh. Kemudian yang terakhir, matikan fitur Bluetooth dan Wi-Fi di laptop jika sedang tidak digunakan. Nah, itu beberapa perilaku pengguna yang dapat mengurangi konsumsi energi listrik ketika kita sedang bekerja. Baik anak-anak, itu saja penjelasan Ibu mengenai materi tentang bahaya komputer dan teknologi ramah lingkungan. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa dibaca di buku paketnya dan silakan mencari referensi lagi di internet. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.